Terima kasih sudah hadir di Ya, terima Zoom kasih pada malam sama-sama. hari ini. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang berpuasa saya ucapkan selamat berbuka puasa, selamat sholat tarawih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat dan lancar sampai hari kemenangan nanti. Terima kasih, Ulina. Ya, Bu Lina, sama-sama. kita puasa juga loh, Bu Lina. Ya, Kita saya puasanya di malam hari. intermittent fasting kalau saya. Ah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kemarin kita sudah mendengar penjelasan ya mengenai betapa pentingnya kita membuat EE yang baik, yang bagus, ya mungkin supaya salah satu syaratnya adalah menggunakan gula merah tebu, juga menggunakan air yang bersih dan BO-nya dicuci dulu. Nah, saya waktu baru belajar ekoenzim pernah bertanya kepada Bu Vera, EE yang berhasil, EE yang baik itu yang bagaimana begitu. Nah, terus kata Bu Vera, orang lain hitung ekoenzim yang bagus dan berhasil itu hitung pH. Saya nggak ada hitung pH-pH. Yang paling gampang aja caranya. Kalau ekoenzim kita bisa mengusir bau, mengalahkan bau, bau yang paling bau itu apa? Misalnya contoh ya, seekor kucing baru buang buang air besar, kotoran itu kan lumayan baunya. Nah, kalau ekoenzim kita bisa mengalahkan bau kotoran kucing itulah ekoenzim yang berhasil. Betul ya, Bu ya, seperti itu. Iya, Bu, karena waktu di Batam pernah ya kita ngajar di Batu Besar, dekat di Surau. Jadi saya tuh kalau ditanya tentang ekonim tuh lupa diri kan, gitulah. Asal ngomong busuk pun masuk lah. Jadi waktu itu ada yang ngikut saya, teman dulu. Sebentar Bu Vera, berhenti. Ada apa? Tuh, nggak sampai 20 cm itu ada kotoran kucing, baru berak di situ. Langsung dibuka satu botol, disiram ke situ. Nah, Ya, kesempatan ya, saya bilang, ayo ya. cium. Orang pada begini, ayo cium baunya. 5 menit nggak sampai, udah hilang gitu loh. Nah, jadi biasa kita tahu tai kucing itu kan makin lama makin busuk, makin lama makin busuk. Nggak bisa tuh makin lama makin hilang tuh. Nah, jadi kalau ekoenzim banyak sih sampai yang pecinta kucing. Ada juga tuh komunitas pecinta kucing. Mereka sering datang minta ekoenzim. Bu, mintalah di rumah saya ada 15 ekor kucing. Waduh, kenapa nggak tambah 150 ekor aja ya? Baik, Tapi tahan setelah itu dulu Bu nggak tahu. Vera, itu mengenai kegunaan ya, nanti ada Ya, sampai. Saya juga ada teman itu di Toraja itu ekoenzim ampuh sekali untuk menghilangkan bau darah kerbau ya, kalau mereka baru oh iya. Ada nggak ya baru datang baru hadir malam ini? selesai pesta potong kerbau. Nah, hari ini kita maju nih, kelasnya naik. Kita akan belajar, kemarin belajar bikin ekoenzim. Kita sekarang belajar bagaimana panen, bagaimana memanfaatkan ampas ekoenzim, dan yang penting itu bagaimana eh, kita memanfaatkan ekoenzim dan aplikasinya. Baik, ekoenzim tuh udah banyak sekali lah. Mungkin nanti Bu Vera akan cerita mengenai mengapa ekoenzim tuh dari 17 tahun yang lalu bagaimana manfaatnya bagi kehidupan Bu Vera untuk nolong orang sakit. Dan ekoenzim kita guna selain di rumah sehari-hari, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pertanian, bisa untuk lingkungan, dan banyak lagi. Saya punya pengalaman, sebentar ya, saya share screen dulu. Saya punya pengalaman itu waktu pergi dengan Bu Vera. Kebetulan saya itu, uh, kebetulan saya itu satu kamar dengan Bu Vera. Kita waktu itu ke Jawa Timur. Nah, Bu Vera itu tidur kecapean karena harus translate apa
pusing lah dari Sulawesi terus ke Jawa Timur. Terus saya udah siap-siap, tapi saya bangunkan Bu Vera. Bu Vera, bangun Bu, kita udah ditunggu makan malam oleh Pak Kadis. Nah, Bu Vera masuk kamar mandi, kicik, kicik, kicik. Dandan sebentar, udah siap, udah cantik gitu. Nah, apa rahasianya? Rupanya Bu Vera itu mandi nggak pakai sabun, shampoo, atau apa gitu. Bu Vera hanya bawa ekoenzim. Nah, begitulah kita di rumah, kalau kita lihat, ini semua sebelah kiri itu ada sabun, ada shampoo, ada conditioner, ada face wash, ada odol, ada moisturizer untuk kulit. Itu semua bisa digunakan, digantikan dengan ekoenzim. Nanti kita dengar ya bagaimana Bu Vera ajarkan juga di kelas, nanti kita akan dibahas. Saya sendiri sejak itu ya, sejak dari berangkat itu mandi nggak pakai sabun lagi, biasanya masih on and off gitu ya. Tapi sekarang kaki pecah-pecah udah nggak ada. Rambut juga sudah ubannya udah mulai nggak pakai shampoo, itu rambut rontok udah nggak, ubannya Sebentar, hilang. sebentar Bu Lina. Jadi kita akan Yang mendengar jawaban. yang kenal Bu Lina lama, tolong sekalian intip rambut Bu Lina tuh sekarang agak lebat atau enggak. Nanti di chat aja ya. Oke, lanjut Bu. Jadi eh, pertanyaan yang sudah diajukan di kelas kita akan jawab. Sebelumnya Bu Vera akan memberi cerita dulu lah mengenai manfaat dan mungkin panen sih di YouTube banyak, tapi kalau manfaatnya itu sangat seru karena 17 tahun menggunakan ekoenzim. Nah, kita akan bahas pertanyaan yang di kelas. Kalau ada waktu kita ada membahas pertanyaan di chat atau ada yang raise hand. Begitu juga kalau ada yang kalau ini ya, kalau kita nggak selesai pertanyaan, bahas pertanyaan di sini, kita akan bahas di grup ya, di kelas. Ada pengumuman lagi, kelas kita akan besok itu akan kumpul pertanyaan. Ada satu lagi mengenai EE yang rusak, EE yang busuk. Lusanya kita Zoom terakhir. Setelah itu kita kelas akan dibuka untuk diskusi. Boleh praktek dan yang praktek pakai GMT, boleh kirim fotonya dan senior-senior akan kirim sampel ekoenzim GMT. Nanti aturan mainnya dijelaskan di WhatsApp group. Baik, semua udah nggak sabar dengar Bu Vera ya. Silakan Bu Vera. Selamat malam semua teman-teman dan selamat berpuasa. Terima kasih Bu Lina dan teman-teman yang lain dan senior-senior kita. Nah, jadi begitulah ya. Meyakinkan ekoenzim itu memang tidak gampang, lebih-lebih tentang sabun. Masa sih cuci rambut, cuci muka, semuanya nggak pakai ekoenzim? Apa bisa bersih? Gitu loh. Saya rasa 90% orang tuh nggak yakin. Lebih-lebih beberapa hari ini semenjak saya pulang dari Padang ya, bantu di panti jompo adik. Itu semuanya orang jompo di situ dikasih sabun, sampo dan sebagainya dan pelnya semua. Saya bilang sama suster situ, berani nggak pakai sabun? Hah? Dia langsung gini, hah? Nggak pakai sabun? Nggak pakai pewangi? Dia tambah, saya cuma bilang nggak pakai sabun, dia langsung, jadi nggak pakai pewangi gitu loh. Nah, jadi nggak gampang, perlu waktu. Kecuali saya, kalau saya karena dulu memang alergi berat ya, saya nggak berani cuci piring, sampai nggak berani cuci piring. Kalau cuci piring tuh malam mau tidur, saya kan orangnya kuat tidur ya. Tapi kalau pakai sabun sunlight langsung, saya malam itu terasa tangan itu kayak kena panas sekali gitu loh. Jadi mau tidur aja susah, mau kepala aja rasa tangannya itu kayaknya udah, kulitnya itu udah gimana gitu loh. Pokoknya tidak nyaman. Sampai 2-3 hari kemudian ini kelupas semua. Dan banyak dengan yang kerja di restoran dan sebagainya ya. Kukunya itu sudah tenggelam nampaknya, itu udah enggak bentuk kuku. Tetapi manusia begitu, dia nggak kapok. Nggak tahu dari kapan, sewaktu umur saya 14 ya. Saya masih ingat nggak ada sabun.
Yang satu-satu sabun cuci muka itu dari Jepang. Nah, itu saya pun dengar kakak bilang, saya beli dari Singapura loh, sabun cuci muka loh. Saya ambil sedikit, saya cuci. Waduh, asik kali ya, ada busa dan sebagainya. Habis itu 3 hari lagi muka saya bonyok. Masa sih dia bilang itu sabun yang paling mahal loh. Nggak tahu dari karena hormon atau masa pertumbuhan gitu ya. Jerawat melulu gitu loh. Habis itu badan. Badan pun banyak sekali ya. Sampai kayak eksim gitu lah. Katanya nggak boleh makan inilah, nggak boleh makan itulah. Sebenarnya menurut pengalaman saya itu bukan. Stopkanlah sabun. Semua masalah akan selesai sendiri. Kenapa? Manusia ciptaan Tuhan itu memang luar biasa. Sendiri dia ada dari kulit kita itu wadah untuk menolakkan noda, untuk membersihkan diri sendiri. Apabila kita pakai sabun, dia akan menutupi dan sel-sel yang bisa mencucikan diri kita sendiri itu jadi bodoh dan tidak berfungsi lagi. Apabila kita mau aktifkan kembali, itu mungkin perlu waktu. Saya dulu kerja salon dan sampai ada dokter spesialis kulit atau dokter kecantikan. Waktu itu mungkin ada beberapa produk yang ditawarin satu set 3 botol. Zaman itu masih 3 botol ya. Itu sudah mencapai 30 juta. Tetapi ibu-ibu semangat kali belinya. Dan dengan syarat, apabila mau beli satu set ini, biarpun harga 30 juta, 50 juta ya, eh, saya ingat waktu itu masih merek apa, Obagi gitu loh. Nah, dengan syarat harus berhentikan dengan produk apapun 1 minggu. Dalam 1 minggu termasuk sabun, termasuk krim dan sebagainya, semua nggak boleh pakai. 1 minggu kemudian baru boleh pakai produk yang mahal tersebut ini, gitu loh. Mungkin karena dari situ saya yakin, kok 1 minggu? Kenapa 1 minggu gitu loh? Oh rupanya kulit kita dan sel-sel kulit kita, dia bekerja itu dari dia, contohnya luka atau dari kita gosong karena jemur ya, gosong merah habis itu menghitam, habis menghitam dia baru kelupas. Nah itu prosesnya 7 hari. 7 hari sampai ke 2 hari tambah 2 hari lagi 9 hari itu dia akan tumbuh yang baru yang cantik. Nah jadi tekniknya begitu. 7 hari itu jangan pakai apapun, cukup cuci dengan kapas dan air hangat atau air biasa aja. Tapi kalau rasa mukanya panas, pakai air sedikit es batu. Yang dingin, spray-spray gitu aja. Nah, jadi mereka tahu cara kerjanya sel kita. 1 minggu itu sudah mulai mau perbaikan. Dan dia mulai mau aktifkan semuanya yang pembersih dari tubuh kita sendiri itu. Nah, baru pakailah bedak mereka. Kedua hari lagi, ke 9 hari. Waduh, kok cantik ya, saya begitu pakai langsung cantik. Nah, itu suatu teori mereka. Jadi karena mungkin saya di salon, saya baru tahu, oh ya kalau 7 hari itu nggak pakai sabun saya nggak akan jelek, malah kulit saya akan sembuh. Apalagi jerawat yang sampai parah-parah itu ya, itu disarankan dokter kecantikan, kamu jangan pakai apapun, lebih-lebih sabun. Kecuali produknya yang pH-nya di atas 5,5 itu baru boleh dipakai. Tetapi saya pun coba, akhirnya saya nggak cocok juga yang pH 5,5, 7,5, saya nggak cocok semua. Jadi mungkin super alergi ya. Tetapi kalau nggak gitu, saya nggak bakal sampai gila-gilaan pakai ekoenzim. Karena kulit kita akan infokan, ini yang dingin, ini yang panas, ini yang nyaman, ini yang enggak. Kita sapu aja ke kulit kita, tepuk. Jadi kita biasa tes ya, tes semuanya produk kecantikan atau yang mahal. Pasti lipstick contohnya ya, atau krim, kita pasti oles ke sini. Oles ke sini kita lihat berapa lama dia meresap dan dia akan menjadi halus, menjadi lebih kinclong. Dari situlah. Ya begitu juga saya pertama kali saya tahu ekoenzim, saya cuci piring, setelah itu saya lihat lang tangan saya. Kok dingin ya, sejuk ya. Dia itu perasaan kok cepat bersih ya piringnya gitu loh. Setelah tunggu 2 jam lagi yang biasanya tangan kita mulai mendidih, panas gitu, kok enggak ya? Kok dia adem-adem aja ya? Sampai 2-3 hari lagi lihat kuku kita dan pinggir-pinggir di kuku ini enggak ada yang kelupas. Wah,
ini barang bagus. Saya bikin, ini barang bagus. Saya mau ketemu sampai akarnya, penemunya siapa. Kok bisa ya kulit buah dengan gula, dengan air? Kok bisa dia jadi gitu? Saya nggak yakin. Sampai saya pikir, apa lagi campurannya enggak? Tapi memang betul begitu aja loh. Nah, makanya kita ada kemauan dan keyakinan langsung meluncur ke Thailand. Saya sifatnya gitu, ada barang bagus, ada yang pengen, ada yang luar biasa. Ayo kita langsung langsung ke sana dan belajar sungguh-sungguh dengan Dr. Rosukon. Dan Dr. Rosukon pesan, dibilang, orang yang pakai ekoenzim dia baik, dia jahat, dia pengkhianat, dia atau apa, kita nggak mau tahu. Yang penting kita ajar. Kita ajar sampai dia mau, dia jahat kayak apa baik, terserah. Yang penting dia mau pakai ekoenzim. Kita nggak mau tahu, kita nggak usah minta imbalan. Sudah itu satu lagi, banyak sekali orang tahu ekoenzim lalu mau minta kaya, lalu mau kaya dari ekoenzim. Saya pernah ketemu dokter ya, dokter umum. Dia hari ini ikut acara face to face ya. Dulu saya sering ada kelas di Batam gitu loh. Dia cuma duduk di belakang. Besoknya dia udah ngumpulin pasien. Ayo belajar ekoenzim satu orang 350. Dan ada juga yang bayar dan dia buka kelas karena orang percaya, oh iya ini bukan orang biasa gitu loh. Sedangkan bikin aja dia belum pernah. Saya rasa mungkin di rumahnya satu botol ekoenzim pun nggak pernah. Lalu dia berani ngajar. Itu kita salut juga semangat dia. Tetapi banyak orang yang bikin ekoenzim, yang ngajar ekoenzim tanpa bikin, tanpa praktek, dia mikirkan uang dulu. Nah biasanya nggak lama akan tenggelam. Kenapa? Mungkin ekoenzim ini lucu loh ya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan niat baik, hati kita jernih, bersih, ekoenzimnya jernih gitu loh, kayak memantulkan hati kita. Jernih, bersih, bagus, dan tidak busuk. Nah, tetapi kalau kita bukan niat yang benar, saya sering loh, tau nggak, di Batam. Bu, kenapa ekoenzim saya busuk? Saya ke rumahnya. Dulu masih ada waktu saya ke rumahnya. Masuk aja begitu auranya udah tidak seneng kita. Belum mulai apa-apa mereka udah berantem. Mungkin dari suami, dari anak ngomongnya udah nggak ada yang damai-damai gitu loh. Saya bilang loh, udah kasih saya 2 botol, tolong disegel dan ditandatangan, bawa pulang. Nggak saya sentuh, nggak saya apa-apa, cuman letak di depan rumah atau di bawah teras atau di mana aja. Yang penting di rumah saya. Ya, 1 bulan lagi saya kembaliin dengan ada tanda tangan servisnya. 2 minggu kemudian dia udah baik sendiri loh. Nggak ada yang busuk-busuk lagi. Itu aja, nggak saya apa-apain, cuma saya bawa pulang, ayo kita pulang, dan kamu akan baik-baik di situ. Nanti sudah baik, suruh tuanmu datang jemput atau kita antar. Waktu kita antar, dia pun bingung, kok bisa ya? Aura dan hati. Sel itu akan mendengar, dia akan tahu. Tubuh kita pun sel juga. Orang yang sering emosi, apa dia bisa tidur? Susah. Dia sebentar-sebentar mau emosi. Ya kan? Jadi sel di dalam tubuhnya itu udah kayak kayak gunung Merapi sering meletus. Gimana sih bisa tidur? Ya kan? Nah, itulah. Jadi ekoenzimnya suka yang damai, suka yang baik, suka yang hati yang tulus, yang jernih. Bila ada orang yang sifatnya suka emosi dan sebagainya, letaklah di bawah ranjang ya ekoenzimnya yang sudah panen, letak sederet di bawah ranjangnya. Di ranjang saya ada loh, di lemari baju saya ada semua. Sampai sekarang udah 17 tahun. Jadi dari sifat saya dulu yang suka emosi, sekarang dibawa ketawa aja gitu. Kita pelan-pelan berubah dan ekoenzimnya gimana pun bikin dia akan bagus ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kita mulai untuk tanya jawab. Saya kadang kalau diajak ngomong ekoenzim bisa lupa waktu, lupa apa tugas. Ya Mei, mana si Mei kita? Halo Mei. Halo Bu. Kita nih ya semua masih belum tanya Mei apa kabar? Habis operasi udah sehat, tambah cantik. Sehat
Sehat walafiat Ibu. Amin. Ya, Terima ya seperti kasih. biasa, bisa loncat-loncat, lari-lari. Oh, tidak ada halangan, Bu. Kenapa kok bisa cepat kali sembuhnya? Jangan tanya, Bu. Habis belajar ekoenzim rasanya hidup lebih mudah, Bu. Is, tempat lukanya ditempel bantal nggak atau begitu aja? Yang kalau kemarin saya pakai botol. Pakai Ku botol kompres. ya? Iya. Ku bawa ke Lo rumah tadi? sakit, Bu. Oh, nggak diusir sama dokter? Enggak, aku sembunyikan. Bukan bawa duit, main ke rumah sakit bukan bawa duit, bawa ekoenzim. Nah, waktu Siap. itu saya kaget juga ya. Gara-gara bantu-bantu di Sulawesi, sekali Enggak saya lah. pulang, tahu-tahu dia pergi holiday. Enggak. Yang penting Aman. sehat ya, Mei ya. Aman, Bu. Aman. Terima kasih banyak. Iya. Kalau ada perlu, telepon aja. Bu Vera, sini ke Makassar. Saya lagi perlu. Gitu loh. Siap. Terima kasih, Bu. Jangan sungkan. Baik. Oke. Kita mulai, Mei. Silakan, Kak Lina. Mic-nya masih mute, Kak. Baik, saya enggak. Ini pertanyaan mengenai panen ya. Kami di Papua Timika, kendala air yang kuning hampir di semua tempat tidak ada yang bersih. Mungkin karena area tambang atau kurang tahu apa penyebabnya sehingga kuning sekali. Jadi harus disaring beberapa kali baru jernih. Kami menggunakan sumur bor. Pertanyaan, apakah ekoenzim bisa menjernihkan bila ditumpahkan ke dalam pipa sumur bor secara langsung? Kira-kira apakah kita harus rutin setiap hari menuangkan ke dalam sumur? Kalau sumur bor itu kan cuman pipa. Cuman pipa mau 20 cm, mau Sebentar 20 Bu, meter atau ini 50 meter. dari itu lompat ke manfaat, kita mulai dari panen dulu. Apakah panen ekoenzim dengan cara disaring? Bolehkah panen ekoenzim dengan cara disaring dan ditumpahkan ke dalam saringan? Saya baru bikin sedikit soalnya, nyoba dengan 200 gram gula merah tebu. Jadi panennya nggak pakai selang seperti yang video Ibu kan pakai selang. Ini disaring karena botolnya kecil. Contohnya ini ada juga yang nanya, kenapa Bu Vera ngajar ekoenzim di sekolahan pakai botol kecil? Gitu loh. Saya gimana mau mikul drum? Saya gimana mau mikul deregen? Jadi terpaksa waktu praktek saya pakai botol dan bawa sampai ke lantai 4, lantai 3 manjat-manjat ngajar anak-anak kelas SD atau SMP gitu loh. Jadi kalau di botol kecil waktu panen memang kita jangan gini dulu ya. Kita langsung tuang yang jernih. Terserah mau ambil yang jernih ya udah wes, jangan sampai kena yang keruh. Gitu loh. Jadi yang jernih itu apabila bikinnya sedikit. Nah, tambah dulu setengah botol air, masukkan yang tadi yang jernih itu. Ingat ya, 100% full. Jangan di sini aja kayak orang jual minuman. Jangan segini aja, nanti dia berjamur. Sampai full, truk tutup rapat. Yang setengah lagi, isikan air yang tadi itu, kan udah panen ada ampasnya. Isi lagi setengah botol air. Ya udah, biarin. Mau cuci sabun, mau apa, atau mau ambil ampasnya, boleh juga ambil ampasnya. Ya, ambil ampasnya. Jadi yang tadi yang butet, yang keruh itu, masukkan ke botol satu lagi. Ampasnya kita pakai. Boleh juga. Atau, ya, ampasnya itu nanti jadikan biang untuk seterusnya. Tapi kalau hasil panennya kurang wangi, yaitu jangan untuk biang, nggak bagus. Tapi kalau dia wangi banget, contohnya saya pakai nenas, tetapi dia hasilnya tuh lebih wangi daripada nenas. Atau saya pakai jeruk, tetapi kenapa dia lebih wangi daripada jeruk? Nah itulah enzim berkembang biak. 1 jadi 10.000.
Nah, jadi yang wangi kita bikin biak. Kalau nggak wangi ya udah kita bikin kompos aja. Lalu yang nggak wangi gimana? Kita mungkin isi 80%, 90%. Kita masukkanlah bunga yang wangi, mawar lah, pandan lah, apa aja. Nggak perlu banyak macam. 1-2 macam udah cukup. Nah, itu namanya untuk fermentasi dan menolong dia supaya dia tetap wangi. Oke, terus Bu Lina. Oke, aku bacakan ya. Oh ya, Dek. Pertanyaan nomor 2. Adakah alat khusus untuk panen ekoenzim di wadah kecil atau toples kecil? Seperti saringannya harus saringan khusus misalnya. Saringan yang khusus ekoenzim saya rasa tidak perlulah karena murah ya, nggak usah banyak modal. Tapi kalau bikin klasik enzim kita memang ada saringan khusus. Contohnya begini, saya udah endap 3 bulan atau 1 tahun karena lupa gitu loh. Nah, botol ya begini, kita tuang. Kita tuang kan yang di dasar ini kan dia ikut deh. Dia ikut karena ikut-ikut ke sini, pluk. Aduh, 1 tetes yang butet itu dia jadi semuanya butet gitu loh. Nah, itu memang kita ada jual saringannya. Saringannya dia ada yang 200 ml, yang 400 ml. Nah, itu bisa untuk menyaring yang debu yang kecil banget. Jadi yang kita hasil panen itu tetap dia bersih. Itu pun nggak mahal. Berapa ya? Di bawah 100.000 lah satu saringannya itu. Tapi kalau nggak usah buang duit, pakai kain. Baju yang bekas gini, ya, semua boleh. Kecuali kita bikin klasik engine, bikin ada kelas VCO. Nah, itu khusus. Dia bisa dicuci, dipakai-pakai. Tetapi yang 400 ml itu jangan sampai langsung begitu saring, pakai ya sampai sore pun dia nggak netes karena dia terlalu halus gitu loh. Tapi kalau hari ini kita mau perlu yang banyak, mungkin kita saring. Pakai yang mu itu ya. Jadi tidak perlu beli. Kalau mau beli pun kita welcome ke grup shopping bahagia. Jadi yang belanja ada khusus grup belanja, yang VCO ada grup VCO, tetapi itu harus lewat kelas ya. Yang gratis itu adalah kelas ekoenzim. Nanti akan bergabung dengan grup kelas EE pemantapan. Satu resikonya ya, kalau ke ekoenzim pemantapan. Nanti ada foto yang luka-luka, kaki yang borok-borok, yang sudah hitam, tiba-tiba yang luka besar, udah ada belatung di badannya. Nah, kalau berani silakan ikut link. Kalau takut, nggak usah belajar di YouTube aja. Atau sebelum buka kan bisa disetting WA tuh, jangan langsung, ada belatung, telinganya dimakan tikus, atau lukanya sampai sebesar gitu, muntah gitu ya. Nah, tetapi kita harus melatihkan diri. Berani nggak jamin seumur hidup kita itu hidupnya cantik-cantik, sehat-sehat? Berani nggak? Atau keluarga kita? Nggak bakal, nggak mungkin. Ya kan? Mungkin kakek kita, mungkin paman kita, atau siapa gitu, yang diabetes. Nah, tiba-tiba dia pecah tuh pecah, makin pecah, aduh sampai nggak bisa diatasi. Ekoenzim bisa. Tetapi dengan syarat harus bikin dari GMT. Nah, itu dia. Jadi habis saring, simpen. Jangan bikin sedikit cuman 200 gram gula, ya. Bikinlah banyak-banyak, baru tahu manfaatnya. Jangan bikin sedikit-sedikit, rugi, betul. Ekoenzim itu makin lama makin bagus. Oke? Yaudah. Ya. Apakah membuat ekoenzim pakai GMT hasilnya dipastikan tidak bau? Nggak jamin. Jamin harus bayar duit. Bermahal. Gimana tuh jaminnya? Jamin 100% wangi. Tahu-tahu nggak wangi, kami kirim yang wangi gitu loh. Harus ada duit ongkirnya. Ada yang begini. Ada yang begini. Buah-buahan kulit-kulitnya itu disimpan di kulkas sampai udah bonyok. Baru dia bikin. Ya kan? Udah nggak ada enzimnya lagi. Sudah itu nggak cuci, super jorok. Dia suka tuh kayaknya pisang yang ada apa tuh obat karbit ya.
Nah, itu dia langsung. Nah, itu pasti dia terlalu banyak kimia. Satu lagi, ada tetangga yang teman bikin F&B di Batam. Dia bikin 2 baris di depan pintunya dengan tong kaleng cat itu loh. Dia 2 baris sekitar 22 tong. Kanan satu deret bagus semua. Ada yang timbul mama jari. Yang kiri itu tetangganya sering duduk di situ. Dia nggak sekolah, anak itu umur sekitar 16. Dia sering duduk di situ. Mau nggak saya bantu? Gini-gini ngobrol-ngobrol. Tahu nggak? Yang dia duduk itu ekonominya busuk. Kenapa dia busuk? Cuma 1 tong itu yang dia duduk itu busuk. Anak itu sakit kanker tulang. Nah, yang 1 tong dia duduk itu busuk. Jadi, apakah orang kanker tuh nggak boleh bikin ekoenzim? Harus bikin yang banyak. Gitu loh. Biar dia mendapatkan udara ion yang bagus, supaya sel-sel kanker itu bisa tidak aktifkan. Jadi harus bikin yang lebih banyak. Oke, terus. Jadi nggak jamin ya. Jamin harus bayar. Oke, kita lanjut ya Kak. Kita ada triknya agar hasil fermentasi ekoenzim tidak berjamur. Eh, mungkin banyak yang kacau jadi info terlalu banyak di YouTube kan. Dulu waktu belum sebanyak viral gitu ekoenzim itu, belajar itu simple. Saya ngajar siapapun dia sebentar udah ngerti. Tetapi sekarang dia setelah dia belajar, dia nonton YouTube, dia balik lagi tanya saya, Bu, bikin ekoenzim nggak boleh ada jamur ya? Saya tanya dia, kamu tuh belajarnya klasik enzim atau ekoenzim? Kalau belajar klasik enzim ya mudahan jangan banyak jamur ya. Tetapi kalau saya udah lama, saya mau dia jamur, saya nggak mau dia jamur, ya saya nggak jamur. Kita bisa kontrol, bisa kita setting mau jamur apa tidak. Lalu itu untuk klasik enzim. Kenapa waktu kita buka kelas klasik enzim pasti kita bilang usahakan jangan ada jamur. Itu untuk minum. Mereka nggak ngerti jamur ini yang virus atau jamur, ya. Bakteri itu ada yang baik, ada yang jahat. Tetapi kalau virus pasti itu ada yang jahat gitu loh. Nah, jadi kalau dia nggak ngerti dia minum. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang kena? Kita kan, gitu loh. Siapa yang ngajar? Bu Vera. Wah, bahaya nih. Wadahnya sembarangan gitu loh. Tahu-tahu jamurnya adalah kimia berat yang belum terurai. Nah, dia minum. Tetapi ekoenzim karena dia dari GMT itu ampuh sampai ada semacam virus yang masuk ke mulut sampai ke usus, mutaber. Ya, muntah, diare, 8 jam dia bisa mati. Nah, itu virus. GMT mampu mengatasi virus tersebut. Gimana? Orang China semua di rumah tuh pasti ada GMT, gula hitam. Ambil 1 gelas, ya, masukkan 2 sendok gula GMT, dia tuh dilarut. Yang food grade ya, dilarut, hangat-hangat, minum. Sebentar lagi mutabernya udah sembuh. Kedua, yang datang mens. Yang datang mens sakit perutnya setengah mati, sampai harus makan obat, ini itu, sampai ke rumah sakit infus. Pakai aja GMT, karena waktu mens, kebanyakan darah yang buang, kita harus mineral atau zat besi kita yang cukup untuk mensupplier sumsum kita, supaya kita tidak rasa lelah, rasa sampai lemas, atau sakitnya nggak karuan. Itu GMT bisa langsung memperbaiki, langsung ya, titik poin penting, langsung memperbaiki. Bukan harus tunggu berapa jam, berapa hari lagi, enggak. Gitu. Jadi GMT mampu gitu. Nah, kita bikin klasik enzim dari madu. Madu tuh lebih halus untuk masuk ke dalam usus, tenggorokan, sampai ke lambung. Itu dia halus, boleh untuk setiap hari dan seumur hidup. Tapi kalau GMT, ekoenzim, nggak boleh untuk minum. Tetapi dia untuk basmikan virus. Gitu loh. Jadi beda. Ya. Jadi pakailah GMT yang lebih aman untuk obat luar atau kegunaan lingkungan gitu. Contohnya kata Bu Lina,
Semenjak nggak pakai super pel, sama pakai ekoenzim aja, 2 tutup, di pel 1 rumah, kaki saya nggak pecah-pecah lagi. Dulu kaki saya pecah-pecah juga, pakai selimut aja kasar, nyangkut gitu loh. Sekarang nggak lagi, kakinya kayak itu loh, ABG loh, kaki perawan loh. Dulu pecah-pecah kakinya bisa untuk garuk. Iya, kasar. Yang kanan garuk ke kiri, kiri garuk kanan. Sudah itu kalau pakai apa, pakai kain itu dia nyangkut, Bu. Nah, jadi GNT dengan bikin ekoenzim dia fungsinya begitu ya. Oke, terus lagi. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara panen ekoenzim yang benar dan memakai alat apa saja? Semua benar, nggak ada yang salah. Yang penting kita lakukan, nanti kita akan timbul pengalaman dan jawaban timbul sendiri. Kalau saya ya, saya pribadi, saya suka ambil yang tengah. Bawahnya endapan, atasnya yang mengapung. Saya ambil selang, tek 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 tek, tek geser ya, geser sampai ke dalam itu. Baru saya pompa, ambil yang tengah ini yang paling jernih, jangan diganggu. Ya, ambil yang jernih. Nah, itu saya simpan, mungkin untuk kumur, untuk apa tuh, spray muka, campur sabun mandi. Nah, itu. Nanti yang butet saya suka untuk tanaman atau bikin POC dan sebagainya. Sebenarnya ya, yang paling bagus tuh yang butet loh, yang butet. Makanya selama ini orang yang awam tuh dia suka yang jernih. Contohnya kita ke pasar beli sayur, kita suka sayur yang bagus, yang nggak ada lubang gigitan. Belum. Nah, itu full pestisida. Kalau saya makan sayur, saya suka yang sayur yang kena gigit-gigit ulat. Nah, itu saya makan, itu organik. Jadi ampasnya itu dia lebih jos, lebih baunya tuh, aromanya tuh apabila kita udah encerkan dengan air, dia lebih jos. Jadi kebanyakan yang jernih siapa mau saya kasih. Ya, saya ada punya rumah terapi ekoenzim. Mau ambil silakan ambil di rak itu, yang penting udah kurang saya isi terus. Enggak pernah habis. Mau buka sendiri atau mau ketok pintu atau mau di Gojek bisa semua. Tapi di Batam ya. Luar kota jangan. Luar kota minta aja dengan senior yang terdekat. Karena di Batam kirim apa aja dia agak mahal. Oke, terus. Oke, kita lanjut. Kalau sudah fermentasi 3 bulan, tetapi baunya tidak enak, apakah langsung dibuang atau bisa digunakan? Jangan buang, nggak ada barang yang harus dibuang. Nah, tadi udah saya jelaskan kalau yang kurang wangi, ampasnya kita nggak usah ambil lagi. Kita masukkan yang wangi. Banyak sih yang wangi, daun mint, ya, daun mint, kulit kunyit, atau daun-daun jahe, atau pandan, serai, itu semuanya wangi. Maaf, Jangan masukkan lagi kulit jengkol. maaf Kak Pera, maksudnya ini aromanya nggak aroma fermentasi ketika dipanen. Mungkin ke arah mau rusak ya Kak ya? Tapi ada orang yang tidak biasa mencium bau aroma ekoenzim, jadi dia nggak bisa bedakan antara bau fermentasi kayak seperti tape. Nah, itu kita anggap wangi. Kalau nggak suka bau tape, diencerkan 1:1, dia akan wangi. Tapi kalau murni gitu disimpan 2 tahun pun dia tidak bakal wangi. Dia hanya aroma fermentasi. Ingat ya, hanya aroma asam kecut, nggak wangi. Jadi kenapa dari dulu saya buka seminar, saya isi yang murni itu, Dek. Begitu cium 90% saya lihat peserta mukanya tuh keriput. Seminar apa sih dikasih barang kayak gini gitu loh. Nah, ada yang lucu lagi. Kita udah ada stiker, dia buka dia minum, habis minum gitu. Jadi dari situlah saya belajar, oh orang yang baru bikin ekoenzim itu, dia bisa kapok, dia tidak suka bau begitu. Karena apa? Senior atau gurunya bilang,
Ayo kita bikin ekoenzim 1000 manfaat. Bisa untuk sabun, bisa untuk pupuk, serbaguna. Jadi mindsetnya itu sabun tuh wangi loh. Ya kan? Iya. Sabun sekali dia panen. Ini kok bisa gitu? Mana ada Mungkin hubungan dengan sabun? Gitu loh. Nah, itu dia maksudnya busuk. Satu lagi benar busuk. Ya kan? Busuk seperti busuk itu bau kentut loh. Bukan bau kentut makan sayur ya, bau kentut makan rendang atau bau kentut makan kerang. Bayangkan nggak kentutnya itu? Saya orang Riau, kuat makan seafood, jadi tahu bau kentut makan kerang atau udang itu. Di Medan sama tuh. Nah, yang itulah, yang itu harus diperbaiki. Minta dengan senior ekoenzim yang wangi. Ya, yang wangi nanti dicampur ataupun dibiarin. Dibiarin, waktu akan bekerja. Yang penting dikedapkan. Jangan plong lagi masuk udara, keluar udara ya. Lama-lama dia akan wangi kok. dan Kalau harus dia penuh badannya, ya kan? Saya kadang letak di bawah teras, di bawah di bawah jendela gitu. Oke. Ya, oke. Kita lanjut. Kalau kita bikin ekoenzim, dari mana kita mengetahui kalau ekoenzim tersebut gagal? Apakah ada ciri-cirinya sebelum dipanen? Wah, ini pertanyaannya rangkap ya. Apakah setiap bikin selalu muncul jamur? Berarti ada 2. Ciri-ciri yang bisa dipanen dan apakah ketika bikin selalu muncul jamur? Pasti dong. Kenapa ya? Kita hitung aja. Yang bikin ekoenzim itu mungkin masuk kelas itu ada dulu ya, ada 250 orang. Nah itu yang aktif yang mengikuti kita itu paling 3 orang sampai 20 orang aja. Ya, dari ratusan orang. Kenapa? Coba dululah, bikin aja lah 1/2 kilo GMT. Saya pernah loh ditanya, setiap hari tanya. Akhirnya 1 minggu kemudian dibilang sama saya gini, Bu Vera, oke lah saya beli 1 kilo lah GMT. Langsung tiga garis keluar saya dari samping. 1 minggu handler dia. Aduh, 1 kilo GMT harus kirim dari Batam lagi gitu loh. Akhirnya saya telepon Veronica zaman itu. Ver, tolonglah ini alamatnya dan nomor telepon. Kamu kasihlah dia 1 kilo GMT sudah itu plus 2 botol ekoenzim yang jadilah gitu loh. Biar dia tambah semangat kan. Nah akhirnya dia ikut sampai sekarang orang itu. Jadi kalau rumah kita itu lingkungan yang super busuk, super jorok, lingkungan ya. Yang super jorok itu seperti apa? Yang sering banjir. Yang paretnya tergenang. Atau paret itu penuh dengan limbah, dengan sampah. Di Jakarta kayaknya banyak tempat gitu dan Batam tidak kurang juga tempat begitu. Kita tinggal di situ, tahu nggak orang yang kanker paru-paru, orang yang TBC dan sebagainya, itu tidak terhitung loh. Banyak sekali. Ekoenzim itu menandakan di situ kamu layak hidup enggak. Kalau di tempat yang tidak layak hidup, otomatis ekoenzim mati duluan. Keduanya kamu yang mati. Kalau nggak mati pun sering makan obat dokter. Percayalah. Jadi, kita hidup di kota atau hidup di pertengahan yang sudah tercemar gitu ya. Satu-satunya mungkin nggak kita tanam pohon. Mau tanam di mana? Di ranjang atau di rambut atau di dalam tas kita kan nggak ada sama sekali untuk tanam pohon untuk menjernihkan udara. Ingat 1 drum yang 200 liter ekoenzim itu sama ionnya yang dia keluarin ionnya tanpa buka ya, tutup rapat ya, itu sama dengan 1 pohon yang 10 tahun. Jadi kita nggak usah tanam pohon di ranjang atau di tas kita atau di dalam lemari baju. Cukup bikin ekoenzim. Tapi dia bisa melawan virus-virus yang ada di udara itu. Makanya sering ya kita nasihatin. Kalau memang banyak masalah, bikin aja ranjang ekoenzim. Sambil mulung, sambil bikin. Lagi proses pun bikin aja. Letak di kamarmu.
Satu kamar tuh berani letak aja yang 5 liter itu 20 dragon. Bayangkan 20 dragon yang 5 liter di kamar kamu sendiri yang ukuran 3x3 meter persegi, ya. Sudah itu kamu satu kamar sama sekali jangan taruh ekoenzim. Masuklah kamar yang nggak ada ekoenzim itu seperti apa? Udaranya, baunya. Lalu kamu masuk lagi ke kamar yang ada ekoenzim. Rasanya itu kayak di hutan. Udara yang di hutan yang seger. Dan itu kita nggak gampang capek. Tarik napas saja ya, bukan sampai sini. Bisa sampai ke pusat. Panjang nafas kita. Dari situlah dia perbaiki kan saraf-saraf kita, penyakit-penyakit kita. Apabila oksigen kita full, ya, dalam satu ruangan yang udah berisi 200 liter, itu kita sudah memiliki oksigen ya yang sudah 1.800 ke atas. Ada alatnya kecil, bisa beli di Tokopedia. Tes ion. Manusia akan sakit di bawah 600. Di bawah 600 akan sakit. Kenapa sakit? Gali di lubang hidung, tai hidung semua. Sudah itu nafas susah, habis bangun kepala ini kebas. Nah, itu kekurangan oksigen. Jangka waktu yang panjang, kamu pasti komplikasi, banyak penyakit. Tetapi kalau kamu tidur di ruangan yang full oksigen, dia akan pelan-pelan perbaiki. Nafas plong, peredaran darah kita pun lancar. Hanya habiskan uang berapa ya? Kalau 20 dragon yang 5 liter itu, saya rasa ya, daripada kamu sekali cek dokter 1 juta habis begitu aja, beli GMT untuk segitu, lebih murah. Jangan pikir, aduh habis uangku bikin ekoenzim yang tak jelas gitu loh. Siapa bilang tak jelas? Kami masih hidup kok semua. Tanya aja. Mau video, ayo kasih. Mau contoh, ayo ke rumah. Mau belajar lagi, ayo ke rumah, nggak bayar loh. Jadi rasakan sendiri kamar yang ada ekoenzim seperti apa, yang nggak ada seperti apa. Tapi kalau cuma bikin sebotol, 2 botol, ruangan yang tercemar begitu, ya dia mati duluan. Nanti kedua kamu. Gitu loh. Jadi jangan pelit, jangan ragu-ragu, ya. Bikin yang banyak. Oke? Terus. Iya. Jadi belum terjawab tuh Kak. Dia nanya yang gagal cirinya seperti apa gitu. Ya karena dia bikinnya nggak banyak. Jadi rumahnya jorok, udaranya jorok, sering gagal. Bikin yang banyak. Jangan cuma bikin 1 botol, udah itu di tepi paret atau di samping kulkas. Pasti dia mati. Jadi pernah loh lihat yang banyak, tutupnya pecah. Ada nggak? Tutupnya pecah. Plong, nggak ada tutup. Dia rusak nggak? Rusak. Kalau banyak dia nggak rusak. Kalau banyak iya, kalau banyak nggak. Dia nggak. Kalau sedikit dia pluk, gitu aja dia rusak. Kenapa? Yang penjahat datang tuh 10, kita cuma 1. Kita apa nggak mati dipukul dia? Iya kan? Nggak balance antara virus dan ion. Nggak balance. Tapi kalau bikin 1 aja udah sukses, karena doanya bagus, cucinya bersih, tanganinya oke. Jangan habis itu nggak bikin lagi. Bikin aja, nggak rugi. Jadi nanti pasti yang jelek pun bisa campur sana, campur sini. Ya kan? Yang ini kurang bagus, yang itu bagus sekali. Campur ini, campur sana, campur sini, campur sana. Semuanya jadi bagus. Nggak ada ekoenzim yang gagal lagi. Jangan lupa minta sama senior, mumpung gratis. Oke, Kak Lin, next Kak. Yang jamur, muncul jamur udah ya? Nah, kalau jamur Kalau- itu Kalau banyak, enggak. jamur pun jamur yang bagus. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ke manfaat ampas ekoenzim. Ampas ekoenzim pemanfaatannya bisa sampai berapa lama apabila dibuat untuk bantal terapi? Terus terang ya, saya sendiri nggak ada bikin bantal terapi. Tapi saya suka kali ampasnya. Kenapa? Pengalamannya sekali gitu. Si Hetty dia bikin ampas bantal Dia letak di kamar saya 1. Tiba-tiba suaminya pulang.
Saya letaknya di mana tahu nggak? Lutut saya kan sakit waktu itu. Saya letak di bawah lutut. Begitu suaminya pulang, kaget. Mama kenapa? Dia kira saya udah tua, udah mau mati, tiba-tiba diare pus gitu loh di ranjang. Langsung gini, kenapa sampai begitu? Kita kan bingung gitu loh, kan letaknya di bawah lutut gitu lagi baring. Tiba-tiba dia menjerit gitu kan. Kenapa? Kamu mencret ya, dia bilang gitu kan. Hah? Oh ya ampun. Ampas bantal itu saya nggak kasih sarung bantal, jadi otomatis warna kuning kayak anak gitu kan. Waduh, betul-betul kesannya nggak bagus. Jadi saya nggak bikin karena saya pun khawatir ranjang kita, tilam kita nggak murah. Tiba-tiba kalau dia pecah gimana? Kalau dia bocor gimana? Ribet gitu loh. Jadi saya sering gunakan yang masih butet, yang masih ada ampas itu saya isi di botol aqua. Saya pilih botol aqua yang agak bagus, yang agak tebal. Contohnya beratnya yang agak banyak. Nah ini masukkan ke situ. Kapan sakit perut, masukkan ke baju. Masukkan begini. Jadi saya nggak khawatir waktu tidur saya timpa dia kayak apa gitu. Nah bantal saya begini. Sudah itu lutut sakit saya di bawah lutut. Jadi kita bisa pilih botol yang ada warna hijau, kuning, atau yang masih ada stikernya gitu. Jadi nggak kayak lagi diare gitu loh. Nah satu lagi yang botol aqua yang 1,5 liter itu saya suka banget. Ya, letak bantal di atas kepala ini, itu leher saya itu pasti ada saya baring begitu. Nah sudah itu kalau duduk di kursi begini, satu botol aqua yang besar saya bisa letak di belakang. Saya duduk aja. Jadi saya nggak khawatir dia akan pecah, akan bocor, dan saya tidak akan habiskan biaya yang ngepres. Kantong itu mahal loh. Satu lagi, menciptakan limbah plastik. Ya, karena sekarang banyak anggota yang bikin bantal untuk jual. Saya tidak mau menghalangkan rezeki orang. Jadi masing-masing kalau Anda suka dan masih mau menciptakan limbah plastik yang banyak, bikinlah bantal nggak apa-apa. Tapi sampah sendiri tolong dibuang bersih, tolong diatasi, jangan bakar. Kedua, mau jual yang laku, jangan lupa mengajar, gitu loh. Makin laku, makin banyak orang yang merapat, kamu ngajarlah. Ngajar dengan hati yang tulus, jangan mikir uang. Uang akan datang sendiri, dikejar kita malah capek. Jadi yang simpel itu botol aqua di mana-mana ada ya. Isi aja di dalam situ. Bisa juga saya rasa kalau mau jual ya itu ada yang beli juga sih. Ya kan? Nah, sudah itu dia kapan mau kita untuk mandi, bawa kemana, dia bisa pakai lagi. Apabila udah hitam, berarti dia udah rusak, nggak bagus. Ya, jadi waktu masih kuning, yang penting kita pegang, kita tempel gini, masih sejuk banget. Ah, berarti dia masih bagus. Tapi kalau kita pegang, kayaknya nggak ada nggak connect lagi, dia udah mati. Kita kan rasa kok. Tapi kalau yang dingin, anak-anak yang demam, muntaber, ya anak-anak ya, jangan tempel yang jelly itu loh. Mahal itu, ya. Masukkan 2 botol kiri kanan di tempat tidur anak itu. Nanti dia akan oke. Kalau masih nggak oke, ambil botol-botol bekas yang begini, isikan air mineral water yang bersih, masukkan 5 tetes atau mau 1 sendok teh pun nggak apa-apa, atau setengah sendok. Ini spray. Pukul. Ya, anak-anak ya. Dan itu boleh juga dimasukkan dengan minyak apa aja. Minyak kayu putih, ya, apa aja. Minyak tawon, minyak kayu putih, minyak apa? Kutul-kut, dia itu dicampur, dispray. Nanti dia ada minyak.
bisa semua. Jadi terserah kita mau bantal atau mau guling atau mau botol aqua, semua boleh. Yang penting bikinlah ekoenzim yang bagus. Oke, terus Oke. Kenapa ampas ekoenzim tidak dapat dipakai langsung untuk pupuk lahan pertanian, tapi harus dikeringkan dahulu? Kita nggak pernah ajar keringkan ya, Kak? nah itulah terlalu banyak master. Saya nih karena udah tua, jadi apa aja saya coba loh. Zaman yang nggak ada WA, tahu nggak saya pernah jemur ampas. Itu karena ada senior Malaysia dibilang jemur. Akhirnya kabur saya dari rumah. Waktu itu di Tanjung Batu ya. Sudah panen, saya jemur. Tahu nggak apa yang terjadi? Di Tanjung Batu kan banyak kali lebah berkelulut sama lebah Oh, hutan. Datang semua lebah-lebah yang sengat itu loh. Ngeri kan? Sampai ada berapa macam. Saya dikejar sama tawon. Kabur saya dari rumah. Langsung ke tetangga situ. Gimana? Saya pikir, aduh, mau kita larikan, dia baunya memang sangat tajam kalau dijemur. Waduh, gila master ini, saya bilang ngajar-ngajar nggak bener, hampir mati saya disengat. Nah, sudah itu yang paling gampang itu ya, kenapa nggak boleh langsung? Bukan nggak boleh, jangan kebanyakan. Apalagi ke bunga yang kecil-kecil. Kalau di bawah pohon ya kali aja lobang, karena baunya jangan mendatangkan lalat buah apa kan. Gali aja lubang atau campurkan tanah satu bagian ampas, 5 bagian tanah. Aduk, 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 isilah di dalam pot-pot. Kapan dia sudah tumbuh rumput, itu sudah bisa ditanam. Jangan jemur, nanti dikejar tawon bilang Vera yang ngajar ya, atau Dorita. Enggak. Oke. Oke. Selanjutnya, untuk manfaat ampas ekoenzim dibuat bantal, apakah harus ditimbang? Ada yang ikat di kepala, ada yang balur di leher, ada ikat di pinggang. Ya kan, kayak Bugung kan katanya dia naik bus itu berapa puluh jam, dia ikat di pinggang. Jadi jahit sendiri gitu loh. Kalau dibilang 5 kilo, taruh di sini gimana nanti? Jadi topi. Jadi itu sebuah kerajinan tangan. Ikut aja feelingmu sendiri. Seperti apa kantong yang ada di rumah, seperti apa jahitannya itu. Bikin aja sendiri. Gitu. Ya. Nggak ada harus pasti, jangan ikut teori. Sebenarnya ekoenzim aja nggak ada harus 1, 3, 10 kok. Beli buku hijau buku tani kita. Berapa puluh macam enzim dengan beraneka ragam. Tapi itu sudah di lab secara ilmiah dengan master biologi. Nah, jadi ekoenzim itu tidak ada patokan. Kita belajar, habis itu kita praktek yang model lain. Jadi kita bisa naik kelas terus. Jangan di situ jaga teori itu. Contohnya, saya bilang 1, 3, 10, 3 bulan panen. Di China boleh nggak? Di Bandung boleh nggak? Dingin. Mereka 3 bulan nggak bisa karena dingin. Dingin. Dingin, mikrobanya dia lebih malas dan membawaannya tidur. Mungkin dia 5 bulan atau 6 bulan. Contohnya kita bikin pupuk PSB. Di Batam 3 minggu jadi. Di Karo sampai 3 bulan loh. Ya kan? Tapi di Batam jualnya 50.000 pun nggak laku. Di Karo bisa jual 1 juta laku loh. Oke, terus. Iya, oke. Sekarang ke manfaat dan cara aplikasi ekoenzim. Kami di Papua Timika, tadi yang udah pernah dibacakan Kak Lina. Kendala air yang kuning hampir di semua tempat. Tidak ada air bersih. Mungkin karena area tambang atau kurang tahu apa penyebabnya. Sehingga kuning sekali. Jadi harus disaring beberapa kali baru jernih. Kami menggunakan sumur bor. Pertanyaannya, apakah ekoenzim bisa menjernihkan apabila dituangkan ke dalam pipa sumur bor secara langsung? Kira-kira
Apakah kita harus rutin setiap hari menuangkan ekoenzim ke dalam sumur bor? Di Papua, di mana lagi? Itu 1 tahun hujan cuma 3 bulan. Betul? Sudah itu buka Facebook saya. Buka Facebook saya caranya gimana? Cari Feratan. Di bawah tuh ada 3 titik. Tek. Baca, cari, isi. Isi judul Bank Air. Bank Air. Nah, untuk di area di Papua yang 1 tahun cuma 3 bulan hujan, untuk pertanian dan perumahan di situ, galilah lubang dan isilah batu-batu dibikin bank air. Bor ya. Iya, kalau dengan sumur bor, semua diisap, isap, dia makin kering, makin parah. Ke anak cucu kita udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi selagi kita hidup, kita sisakanlah warisan yang lebih bagus, lebih bersih, dan air yang melimpah. Bukalah mata air sebanyak-banyaknya untuk anak cucu kita. Nah, itu kewajiban kita yang sangat penting. Belajar menjadi bank air seperti apa. Sudah itu mau bikin sumur bor apa yang lain. Nah, tidak perlu setiap hari dimasukkan ke lubang bor itu, ya. Bisa sih, bisa dimasukkan. Sumur bor yang banyak air melimpah di bawah tuh dia kan ada bentuk suatu lubang air yang besar ya. Itu mungkin bisa sampai berapa ratus liter. Masukkan nggak apa-apa. Ya secara rutin pun nggak apa-apa. Dia nggak secepat gitu jernih karena di dalam tuh kan dipompa, diambil terus. Dia akan keruh, diganggu terus. Tapi waktu setelah dipompa biasa kan ada bikin bak air atau drum untuk nampung. Nah, itu baru dimasukkan ekoenzim. Jim. Lalu, Lihat kalau ini. mau bikin mata air yang banyak, mohon warga di sana dan petani-petani di sana jangan mikirkan duit. Apa yang saya tanam harus ada duit. Bukan. Tanamlah bambu, tanamlah tanaman yang tidak berduit, tapi dia bisa mengikat air. Dia bisa menjernihkan air. Kalau semua orang cuma ngambil nggak mau nanam, nggak mau piara, ya ke anak cucu kita ya mereka makan apa gitu loh. Nah, jadi harus saling menjaga. Kenapa di luar negeri padang pasir aja bisa bikin kebun sayur? Belajarlah, belajar. Mungkin ada yang dekat dengan pemerintahan, minta dana bantuan ya. Kalau enggak ya usahakan kewajiban kita sendiri yang tidak bisa, yang tidak mungkin kita mungkinkan. Contohnya saya seorang perempuan, seorang salon. Saya nggak tahu beli lahan, beli lahan batu. Saya beli lahan batu 3 tahun saya mulung. Apa aja yang ada di kota, ya saya tidak pilih beli sedan yang ada AC. Saya pilih pickup, yang nggak ada AC. Bukan enak loh, nggak enak loh sebenarnya, ya kan? 3 tahun mau ke kebun tuh keliling ke pasar dulu. Ambil sayur, ambil semuanya ada di pasar yang saya pikir, oh ya serbuk kopi, di restoran, di sebagainya, semua saya angkat, saya tabur. Tabur pasti bau kan? Tabur dengan serbuk kopi, tabur dengan ampas ekoenzim, tutup dengan daun-daun pisang. Nah itu dia. Kalau nggak ada ya cari kardus, tabur, sampai dia bisa hidup. Nah itulah. Nggak mungkin kita seikhlas gitu Tuhan nggak tahu. Pada satu hari akan dia tumbuhkan sebuah ini itu. Jadi kebun saya itu saya tanam bambu pertama. Jangan ngejar uang. Tanam bambu berapa rumpun. Setelah 10 tahun kemudian saya panen loh. Saya panen bambu itu semua, saya rendam ekoenzim. Saya bikin kandang ayam panggung. Padahal itu bisa gazebo. Sepanjang 28 meter. Sepanjang 28 meter. Itu dari bambu saya tanam semua. Jadi kita nanam apa, kita jangan pikir uang dulu. Kita pikir apa yang kewajiban kita, apa yang kita harus kembalikan ke Tuhan. Jangan mengambil, kita harus membayar.
Teorinya itu aja kalau untuk jaga lingkungan. Nanti pasti ada imbalannya kok. Kita tidak akan sia-sia. Jadi semangat ya di Papua. Yang kurang ekoenzim bikin sebanyak-banyaknya. Yang kurang pohon tanam sebanyak-banyaknya. Yang kurang air nanti dia datang sendiri. Yakin, harus yakin. Jangan lupa berdoa. Oke. Oke, jadi tadi nambahin sedikit buat yang di Papua lebih disarankan Kapera tadi tuh kalau buat sumur bank air kan untuk jangka panjang, untuk sekarang pelihara air aja di drum atau di ember besar itu maksudnya. Nanti kita ada kok video pelihara air, nanti kami share di kelas. Iya. Iya. Saya pada pengen ke Papua. Tetapi di situ murid kita yang putus asa lebih banyak pada yang semangat. Jadi mikir-mikir ke sana agak berat sih. Bukan berat apa ya. Gula mereka belum punya. Ekoenzim yang benar mereka belum punya. Tapi kalau ada satu bibit yang bisa hidup di situ, ya bibit EI kita bisa hidup di situ. Nah, itu kita akan support. Ya EI kita ini memang nggak punya dana, ya nggak, Dek. Kita nggak Iya, punya betul. dana. Tapi ada uang kantong kami loh. Siapa yang mau bikin ekoenzim tapi dia semangat kayak bulu dia ya. Ke Iya. sana saya pikir ini orangnya luar biasa semangatnya. Telepon, minta duit. Mau beli drum. Ya, mau beli drum, mau beli gula di sini. Siapa yang mau menjadi agen gula di sini? Yang Makassar. Ini Bu, siapa saya yang masukin gula? Saya antarkan ke Toraja. Sekarang tanah udah berumur. Maunya gitu. Jadi jangan pakai kemampuan sendiri, pribadi nggak mampu, ayo kita bantu. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Kalau proses bikin ekoenzim muncul ulat-ulat kecil, itu ciri gagal bikinnya. Apakah itu ciri gagal? Atau masih bisa dipergunakan? Kalau masih bisa dipergunakan, kegunaannya yang tepat untuk apa? Jadi ada Ada belatung ya. Ada yang suka kali dapat belatung. mangot. Maggot kan, itu katanya ekoenzim plus protein gitu loh. Apalagi di perkebunan. Kalau di perkebunan saya bikin ekoenzim, saya memang nggak tutup. Biar aja. Sengaja nggak tutup, tapi jangan kena air hujan gitu loh. Sengaja. Biar banyak maggotnya sampai melimpah gitu loh. Untuk makanan ayam, makanan ikan, atau dibiarin aja. Dibiarin aja mau dia hidup di sana, mati di sana, atau berkembang biak di sana, kita nggak ikut campur. Karena maggot tidak akan mengakibatkan ekoenzim itu jadi busuk. Dia enggak. Tak busuk kan? Ya. Nah, cuman kita jijik rasanya. Kalau saya memang suka cacing, suka ulat. Saya semenjak kecil suka ambil cacing, ulat main di tangan. Itu mama saya sampai lempar dengan sapu loh. Dia takut cacing, takut ulat. Nah, saya suka lihat dia merangkak-merangkak gini. Sampai sekarang saya main ulat juga. Kaki-kaki yang borok, yang busuk itu saya cuci dengan ekoenzim. Nah, jadi tapi saya tidak suka barang busuk ya. Saya cuma pengen dia jadi tidak busuk. Jadi ada maggot itu nggak apa-apa. Karena apa? Tutupnya tidak rapat. Jadi dia sempat bertelur di situ. Kalau saya di rumah ya, di rumah ada belatung gitu, saya tidak mau. Karena untuk rumah tangga saya cedok bersih, ya, cedok bersih semua, saya masukkan ke kompos. Biar dia bisa hidup lagi, jangan membunuh dia. Maggot itu adalah serangga yang paling baik. Tidak boleh nggak ada. Dia dari udah berapa puluh tahun dicek di lab, dia tidak ada membawa virus satu tetes pun. Biar penuh muka kamu dihinggap dengan maggot, dia tetap bersih, dia tidak akan membawa virus. Gitulah. Jadi maggot itu adalah serangga yang bagus. Kalau di rumah kita cedok bersih, kita letak di kompos atau letak di pot, biar dia bisa masuk ke dalam tanah yang tidak mengeras gitu. Jadi nanti tutup rapat lagi. Sudah wes oke. Nggak apa-apa. Oke, terus. Terima Udah kasih, mau Bu habis ya? Vera. Kita lanjut ke pertanyaan yang di chat. Silakan, Masih banyak. Dek Dorita boleh bacakan pertanyaan yang di chat atau email.
Iya, cuman satu ya yang pertanyaan dari Bu Maria. Malam Bu Pera, waktu kita sedang rendam kaki, ini rendam kaki, dengan ekoenzim tidak boleh sambil main HP atau nonton televisi karena ada aliran listrik. Apakah benar? Solusinya biasa gimana, Bu? Kan rendam kaki lumayan lama Ya, gitu, jadi bosan. Baca buku bisa sih. nggak usah apa-apa. Lihat YouTube saya, ada video Pak D, ya. Itu sudah ada sejarahnya dan ada buktinya. Seorang tukang dapur, rambutnya udah putih dan pinggangnya udah sering sakit, dia rendam kaki. Zaman itu nggak tahu saya dia pakai enggak. Dan dia ngadakan terapi, exercise. Pertama ya dia gosok kepala, hangatin saraf-saraf. Orang zaman dulu, orang China tuh paling penting rambut tuh harus diganggu. Akar rambut tuh sering harus diganggu. Makanya mereka sampai nggak sayang duitnya beli sisir yang dari tanduk, dari kayu yang terbagus gitu loh. Nah, harus diganggu. Ini 50 kali. Nanti ya di ini tempat yang sakit. Ada tuh di YouTube, cari judulnya yang rendam kaki. Jadi itu sekitar 20 menit udah selesai senamnya. Ya. Saya kadang kalau naik bus jauh, contohnya dari Malaysia mau ke KL, Johor ke KL, itu mungkin 7 jam. Atau ke Genting kemana-mana gitu ke Penang. Itu hampir 10 jam. Saya di mobil saya main-main gitu. Nanti segar bugar waktu kita udah sampai ke alamat. Jadi rendam kaki ada tekniknya. Kalau rendam gini, mikir Mau tambah stres ya? mikir ini itu, mendingan kamu nggak usah rendam ya. Ada juga yang rendam dibungkus dengan selimut kayak hantu gitu loh, kayak pocong. Ah, Jadi yang penting dia keluar keringat. Tetapi kita sambil perbaiki saraf karena kaki itu adalah jantung kedua kita. Apa dia hangat, kita akan keluar keringat. Dan itu kita hidupkan saraf-saraf yang tersumbat, yang tidak bagus. Kita ngadakan olahraga 20 menit. Lebih asik sebenarnya. Memang nggak boleh main HP, siapa suruh rendam kaki main HP. Udah mau detok, masukkan lagi radiasi. Ya kan? Orang yang main HP, saraf yang di sini, sampai sini ya, pegang ya. Apabila udah sehari 3 jam, 4 jam main HP, ininya hangat, panas loh sini. Gosong loh. Ya sama juga naik pesawat. Ini bisa gosong karena radiasi. Jadi dibuang. Nanti biar hidup sel baru. jadi bukan karena listriknya Bu Maria, tapi karena radiasinya apa? Wifi. Karena dia lagi aktif kan. Darah kita lagi mau buang. Ini masuk lagi yang pemecahannya. Dia akan rusak, akan mati. Sel kita banyak yang gosong. Jadi dia harus buang, hidupkan sel baru. Ya. Nggak ada HP, kamu bisa mati ya. 20 Rendam menit. kaki 20 menit pun bisa mati ya, kamu nggak ada HP. Itu ada yang marah cucu saya, jadi saya ikut marah ke lain. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan raise Kayaknya hand, di chat room bisa lumayan. langsung. Ini ada Iya. Bu Linda dari Papua ya, boleh dinyalakan mic-nya Bu. Iya. Itu Ya, aja, Bu. Bu Linda, jadi kesulitannya di Papua, di Papuanya di mana Bu Linda? Boleh dinyalakan? Ya, silahkan Bu Linda. Dari Timika, Bu. Oh, Kita Timika. kesulitannya di iya yang Itu tadi ya, dekat masalah air itu. Tembagapura ya. Ya. Bu Lina gini, Iya, kita di Timika. mungkin jalurnya Eh, gini ya. GMT kita dari Kediri. Kediri sampai ke Toraja itu 20.000 modalnya ke Toraja ya. Saya Iya. nggak tahu kalau Makassar ke Papua ongkirnya berapa. Lewat kapal, jangan lewat pesawat, Bu. Kargo ya. Iya, contohnya Indah Cargo. Kalau Indah Cargo dia harus 1 ton. 1 ton dari 7.000 dia bisa jadi 2.000 perak.
Sudah itu jalurnya Ibu cari orang yang ada pabrik gula. Pabrik gula aren, gula apa. Dia pasti ada campuran gula awur atau gula GMT. Nah, saya kan di Batam. Saya di Batam nggak ada jalur sama sekali yang dari Indonesia. Lalu saya cari-cari sampai ke India, ke Thailand saya beli. Memang nggak mahal, sampai di Batam 22.000. Akhirnya ketemu yang GMT yang paling banyak itu saya cari 10 tahun, Bu. Rupanya dia di sebelah rumahnya menantu saya. Pas di sebelah menantu saya tuh pabrik gula. Sekali saya tanyanya dari Jawa, Pak, kalau 1 ton saya nggak mampu. Ada nggak siapa yang di Batam, Bapak jual ke Batam, 1 ton tuh siapa? Oh ya, ada 2 pabrik yang ngambil sama saya. Dia bilang, Ibu beli sama dia aja. Minta nomor telepon. Ternyata itu sebelah rumah menantu saya. Apa nggak ketawa kita? Jadi cari pabrik gula yang dicampur dengan GMT ya Bu ya, gula awur. Pabrik gula dia campur GMT, gula pasir dan induk gula. Jadi pasti ada GMT. Yang kebanyakan yang masuk di sini ini dari gula aren dari Manado, Makassar ada. Dari Kalau di Makassar sini juga murah. ada yang terbuat dari lontar. Kira-kira itu bisa kah tidak ya? Beda. Lontar mahal. Buah lontar mahal, gula lontar pun mahal kalau di Batam. Dia maunya itu dari akar, batang, dan daun semua dimasukin. Jadi mineralnya lebih bagus. Nah, Ibu cari aja yang di Makassar. Mei, Makassar siapa tuh Bu apa yang jual GMT? Bu Rena. Coba oh Iya, ya Bu Rena. Coba tanya Bu Rena, kirim ke Papua. Alamatnya kasih sama Bu Mei, Bu Linda. Ya. Lewat kapal nggak mahal. Contohnya saya suruh mereka kirim dari Kediri sampai ke Bali itu 16.000 ke Bali loh, lewat darat. Mereka kan ada truk ngantar Indomie gitu loh ya kan. Jadi contohnya ada satu solusi lagi. Tidak ada alasan bilang nggak ada. Sama pedagang semua yang penting duit Bu. Jadi kita pilih ini agen besar. Dia masuk barang dari Jakarta atau dia masuk barang dari Surabaya. Contohnya Indomie yang terbesar siapa dia masuk apa. Nah, punya truk dia punya truk. Saya mau beli gula GMT 100 kilo. Mau nggak dia untung? Pasti dia mau. Oh iya, sekalian bawa. Ataupun dari agen yang di Kediri, dari Makassar, dia bisa titip truk itu. Seminggu sekali atau sebulan sekali yang ngantar beras, yang ngantar aqua, apa itu, ya kan? Toko sembako. Ibu cari aja toko sembako atau agen sembako. Saya mau masuk gula dari Surabaya atau saya mau dari Makassar, pasti itu ada tuh barangnya. Jadi nanti Bu Rena bisa nitip. Bu Rena udah dia sampai di Makassar berapa, mungkin dia untung pun nggak banyak ya. Dia bisa nitip ke truk itu. Jadi murah. Dari buah lontar, dari gula lontar banyak sih kayak Pak Cairel, mereka kan bikin dari buah lontar. Itu di NTT. Iya, dia hasilnya itu pun lumayan bagus, tetapi dia pernah telepon, Bu, kami begini-gini susah masuk. Terserah kalau Bapak memang mau pakai gula lontar, silakan. Tapi lebih cenderung ke herbal-herbal. Contohnya, dia mau bikin pupuk, dia harus ada daun kipahit. Kenapa? Daun kipahit itu adalah daun MPK. Atau dia harus ada sedikit azolla. Nah, dia baru bisa jadi pupuk. Tapi kalau untuk Bu Linda untuk ngepel, ya, Ibu Linda harus ada nenas, harus ada Ya jeruk kalau kasturi. nenas di sini jeruk itu memang melimpah di Timika Papua Nah, banyak. betul. Buah-buahan Jadi melimpah itu, ya di Timika ya. Itu kan Iya, sudah kuat, Timika Bu. melimpah. Itu udah kuat untuk pembersihan. Pakai gula lontar, ya wes nggak apa-apa. Jadi sementara Kebanyakan di sini kalau dari Manado katanya bagus kalau gula aren, tapi bagus kah tidak untuk ini ya, bikin ini. Nggak Saya sudah usah. mencoba bikin.
gula aren yang dari Manado. Dari Hasilnya Manado banyak kok link kita yang bikin dari gula GMT, Suster Lydia, oh, Pak Fran, mereka itu banyak sekali. Saya kan pernah ke Manado. iya. Manado, Makassar. Sampai di sana saya udah, oh ini agennya, itu agennya gitu. Bu Tinggal Linda pesan. sekarang sudah bikin ekoenzimnya berapa lama? Saya bikinnya dari berapa? Bulan 3 2024. Kita di sini kan kebanyakan apa ini? Buah, pokoknya buah-buah di sini itu memang melimpah, sayur-sayuran juga. Malah Iya. buah-buah di sini malah terbuang-buang. Banyak Buah sekali merah, terbuang-buang memang. buah merah ada. Naga, buah naga. Ini Pakai seperti buah ini. merah ya, Wah, Bu? udah banyak. Itu udah banyak, Bu. Nah, itu kan udah banyak, bagus ini. Wah, Baru mau bilang, sementara bikin aja dulu pakai gula aren, gula lontar sambil cari jalan GMT. Tapi kalau Bu Linda udah tahu GMT pasti nggak mau yang lain lagi. Kalau sudah dapat jalurnya. dia mau simpan makin lama makin Ini bagus dari EN-nya nenas nanti. dia agak beding kemarin. Dia akan butet terus, dia tidak akan jernih. Kalau Ya, jadi untuk ngepel, untuk cuci baju boleh. Tapi kalau Iya, untuk untuk terapi, ngepel. luka-luka, coba aja bikin dari GMT. Bu Linda kalau lihat tuh di background ini saya, di background ini adalah ekoenzim yang dari GMT nih, jernih semua tuh. Kelihatan nggak? Ini Itu gula Ini GMT juga. saya bikin baru ini apa jadi sekitar 1 jernih minggu. semua tuh. Kelihatan beda dengan nggak butek gitu. Iya. Malah ini enggak tahu kenapa mungkin campuran ini anggur terlalu banyak di dalam apa ini. Jadinya kayak anggur. Bikin ekoenzim pakai anggur, Bu. Iya. Ini orang Anggur kaya kebanyakan di Papua ini. Ini malah anggur saya bilang, anggur dengan buah naga. Akhirnya saya sudah amati tadi kenapa kayak kurang-kurang. Tapi ini baru 1 minggu lebih ke apa. Tapi beda seperti yang saya bikin. Biasanya 1 minggu lebih itu sudah apa ini? Sudah jernih. Ini kebanyakan anggur atau buah Bu Linda naga atau harus apa saya masuk kurang tahu. kelas. Bu Linda Lagi masuk ngamuk kelas dia ya. klasik enzim. Banyak Lagi buahnya. ngamuk kan. Kalau kita malah Jadi anggur, ini, Bu Linda, anggur lokal di sana ya? enggak, memang pengiriman sih, tapi sebelum saya olah itu saya memang rendam klasik enzim, bukan klasik eko enzim. Oh, saya kira sana sampai melimpah anggurnya. Jadi kalau saya ke Papua, saya nggak makan nasi, Bu. Saya makan anggur sama buah merah aja. Nah, Bu ini Linda, anggur jadi yang banyak. kalau coba lagi nanti mungkin hubungi Ibu Ime gimana jalurnya supaya dapat GMT. Kalau udah dapat GMT sekali bikin ekoenzim, saya boleh testimoni ya, begitu kita bikin ekoenzim pakai GMT, kemudian panen itu bikin ketagihan, bikin ekoenzim terus Iya. mencium wanginya harum kali. Waduh, itu rasanya Dia bahagia sekali. kalau pakai gula aren, bikin cuci rambut, nanti rambut kita masam, Bu. Masam kayak rambut tapai. Saya pernah coba. Lalu kalau pakai GMT, rambut kita ya bersih, wangi gitu. Saat ya, Beda. halus, lembut. Oh ya, Bu Linda, di sana gula lontar berapa sekilo? 30. Rata-rata semua gula di sini 30 sekilo. 30 ya. Mungkin bisa Iya. terjangkau tuh kalau GMT sampai di sana. Lawan Coba itu aja ya, Mei, ya. 30.000 GMT. Kita pakai yang saya pakai ini 30.000 1 kilo. Oh, Hebat Bu Linda, udah banyak EE-nya. iya. Kalau Bu Linda di sana habis panen untuk apa? Kalau saya umpel cuci piring biasa. Belum berani coba-coba kayak ini Linda, nanti ya mungkin Bu Ime mau kasih sponsor kirim ekoenzim pakai GMT ke alamat Bu Linda ya, supaya Bu Linda bisa lihat
Ekoenzim Iya. pakai GMT itu Ya. jernih dan wanginya Ya. seperti apa supaya Iya. Bu Linda lebih Itu berusaha Pak cari GMT. Pak Tony ada Iya. juga tuh yang bagus. Ya, nanti dikirim sehingga Bu Linda Iya, bikin semua jadi usahanya, clear. effortnya itu Iya. untuk Ya dapat belum GMT bisa. lebih kuat lagi sampai akhirnya dapat. Nanti kalau udah dapat GMT itu ada yang ekoenzim yang saya kirim itu disayang-sayang, katanya wangi sekali dan jernih sekali. Jadi Ini nanti sampai ada yang nanya, Bu, GMT itu apa? Malah ya kalau ya saya bikin bukan kulitnya lagi yang saya masukkan, dagingnya, buahnya ini saya masukkan aja semua. berlimpah ya. Ini orang kaya di Papua ini. Enggak juga sih Bu, daripada biasanya kalau kulit kan nggak mencapai apa timbangannya. Iya. Lalu ya daripada tidak mencapai masukkan aja buahnya begitu. Kalau Ya, di ya. Batam, satu biji nana hampir 100.000, Bu. Oh iya memang mahal kalau di Batam, saya juga pernah di Batam. Oh, Iya, pernah di Batam beli juga. Juga beli nanas tuh kuning. lebih mahal daripada beli daging. Memang Lama biaya di hidup Ibu. di sana lebih mahal. Baik, terima Bu kasih Linda Bu lama di Linda. Batam. Nanti dicatat ya Lama alamatnya ke Ibu 4 Ime. tahun. Kita juga Ya kan lo jujum. Buka kapan chat naon jadi kia jadi taya videona, jadi taya fotona. sebentar, ini ada yang bocor. Baik, ada yang mau bertanya lagi, boleh raise hand. Iya, kita ngobrol Angkat santai, tangan. nggak apa-apa. Mm-mm. Boleh angkat tangan. Sebentar ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Sabam, Pekanbaru. Bukannya GMT itu hasil rafinasi bagus? Apa? Bukannya GMT itu hasil rafinasi kan? Rafinasi itu apa? Proses pemutihan itu. Mungkin Proses. maksudnya itu gula pasir itu Kak. Rafinasi itu yang kalau gula rafinasi, gula pasir yang putih banget, yang halus banget itu. Oh, tapi Ya, warna mungkin Ibu coklat-coklat ya. Mungkin Ibu bisa ini Bu, Ibu pernah ke pabrik gula kan di Kediri, itu prosesnya seperti apa GMT bisa diceritakan? Iya. Iya, gula GMT banyak model. Kalau dibilang gula sampai besok pagi kita bahas nggak habis-habis tuh. Banyak di pasaran, selain dari yang kita rekomen ya, yang kita rekomen itu dari Kediri, dari Jawa Tengah, itu mereka memang asli dari tebu. Tebu digiling, tidak tunggu ya, tunggu nanti diasam, langsung dimasak. Dimasak 100% dari air tebu yang tebu yang terpilih mereka gitu loh. Karena memang Kediri situ cocok untuk nanam tebu dan terbagus di Indonesia gulanya. Nah, dimasak itu paling tidak satu kuali yang gede itu ya sekitar 6 jam, 4 sampai 6 jam. Nah, itu mereka kalau musim hujan mungkin harus campur sedikit kapur supaya dia membeku dan tidak becek kembali. Tetapi kalau kita sudah beli yang di pasar, saya nggak tahu di mana. Itu saya lihat di pabrik ya, gula pasir campur dengan gula GMT sedikit, sudah itu ada semacam katanya induk gula. Induk gula itu tanpa goni, tanpa apa-apa, dia nggak akan meleleh, dan tikus, semut, semua nggak berani datang. Itu gula. Kok ada gula yang nggak datang semut, nggak datang serangga apapun di pabriknya itu loh. Dan saya tekan dengan kuku itu tidak akan masuk kuku saya. Lalu ada yang bilang gini, Bu, Ibu kalau beli GMT suka meleleh, kok bodoh amat, campur aja lah soda api sedikit. Soda api itu kan bahan utama untuk bikin sabun dan dia bisa mengeras. Kok campur soda api? Iyalah, semua orang bikin gula itu memang harus ada soda api gitu. Makanya merinding nggak kalau dengar kok soda api yang cuci paret, yang cuci selokan itu kok bisa jadi untuk makanan ya? Dengan nilai yang kecil, nggak apa-apa Bu katanya gitu loh. Karena kalau BMT kita dari
musim panas atau hujan sedikit dia akan becek meleleh. Tapi itu nggak apa-apa, bikin aja. Yang penting kita buka, dia baunya seger. Nah itu biarpun dia becek pun nggak apa-apa waktu pengiriman. Jadi jangan pilih barangnya semua harus cantik-cantik. Ya, kalau cantik-cantik belakangnya itu ada yang pertanyaan yang lebih besar lagi. Jadi bisa beli dengan yang kita rekomen. Contohnya kita cari yang terdekat ya, Papua, carilah yang dari Makassar, yang dari Manado. Oke? Satu lagi saya mau tanyakan, Ibu, kalau umpama kita kasih penuh dulu, terus kita sudah pakai setengah, lalu kalau sudah setengah timbul jamur, itu sudah rusak atau bagaimana ya? Enggak apa-apa. Oh. Nanti jamurnya untuk lulur muka ya. Tapi Rambut belum yang berani rontok. karena pakai bukan GMT. Waduh. Iya, malah yang Coba aja Pak, sebagian ini coba aja banyak Bu. jamurnya. Kalau rontok-rontok sebelah. Bu Linda, kalau jamur itu kalau belum, kita dari baunya, kalau wanginya masih wangi fermentasi itu nggak rusak walaupun ada jamur dan bukan jamur yang hitam. Itu Iya, jamur kalau ini putih-putih jamurnya itu putih-putih. masih nggak apa-apa. Itu biasanya untuk muka bagus, untuk tangan boleh dicoba di tangan itu jadi halus tangannya. Jamur dia itu adalah antibiotik. Nah, kalau kita bikin Ibu baru tidak muncul jamur, bagaimana ya? Kalau mau jamur ya dilonggarin biar masuk angin. Tapi jangan lama-lama, berbulan-bulan dia mati nanti. Gitu. Pak Sabam dari Pekanbaru boleh dinyalakan itunya Pak, apa suaranya dan videonya, mungkin Bapak bisa interaktif dengan Bu Vera. Sebentar. Ayo Pak, kita Silakan Pak Sabam. ngobrol-ngobrol Pak. Kalau pakai air tebu giling boleh nggak Bu? Hah? Air Air tebu tebu yang giling. segar. Air tebu Segar. giling. Nggak boleh. Oh. Karena air tebu biasa kan orang yang jual di tepi jalan aja ya. Kita mau beli baru dia giling. Tapi kalau dia simpen, tidak sampai dingin, dia sebentar aja paling 2 jam ke atas dia udah asam. Asam agak sedikit keset, pahit gitu. Udah nggak enak. Bapak tinggal di Pekanbaru ya? Saya tanggal 11 ke Pekanbaru, Pak. Ya, mau Nanti lihat buah mana? merah. Saya mau ke Pekanbaru dulu lihat buah merah Papua. Kalau ke rumah Bu Linda mah agak jauh. Nanti saya ke rumah Bu Linda ya. Mei temanin. Boleh. Ke Timika terus. Ke Timika kalau Kebetulan saya masih di kursi roda Bu. Hah? Bu Vera, tapi saya masih di kursi roda. Bapak di kursi roda. Ya, Kenapa? saya ada tumor batang otak Bu. Tumor Apa? batang otak. Tumor batang otak. Oh, baru atau udah lama? Pemulihan lah Bu. Pemulihan. Jalan 4 tahun lah. Jadi kemarin pas kena itu pas COVID. Jadi mau ke Penang di lockdown. Jadi saya dapat di Suluang. Oh, Brusil. Nggak Tapi apa-apa, dengan nggak apa-apa. Yang dengan penting tip kita coba Bu. pikiran kita bahagia terus. Ya, Di grup kita banyak sih pasien kanker yang lupa diri, lupa waktu. Jadi happy terus hidupnya Pak. Jadi Makanannya ya kan, makanannya semua direndam dengan ekoenzim, baru masak, baru minum. Nanti ranjangnya dikasih lah. Nanti biar tumornya nggak aktif kembali. Iya. dari sinar Bu, jadi udah mengecil. Oh, tapi Nggak nampaknya pakai cerah kemana. Pak. ya, Iya, Nampaknya karena Bapak cerah. saya ikut autofagi saya. Oh, autofagi ya itu apa? Ya. Intermittent fasting ya Pak ya.
Iya, untuk plus No, plus. sama-sama. Ya sama iya. Pak, saya juga intermittent fasting 20 Iya. jam sehari. Teman-teman yang lain lihat ya, bertiga yang ikut begini, cantik kan? Jadi Ganteng kan? glowing. Glowing kan? Jadi biar dia waktu lapar itu dia makan virus-virus, daripada Selesai. lapar dia makan. Habis itu kita minum air hangat yang banyak, terus buang gitu. Itunya dibantu apa detoksnya dibantu gitu. Ya, itu Pak, kalau Bapak bikin ekoenzim ya, itu di bawah ranjang ditaruh drum-drum ekoenzim itu sangat membantu. Kami Bu pernah Vera buat selalu pakai bilang bahwa kanker itu bukan penyakit, tetapi satu sinyal di mana kita harus memperbaiki pola hidup, Oke. pola makan, dan jangan Oh, takut karena ketakutan itulah yang akan membunuh kita gitu. happy Bu ya. Saya dulu tumor tahap penuh, Pak. Tumor kista di bawah ketiak ini penuh dipegang, aduh ratusan biji. Batu apa, pokoknya hebat lah saya dulu. Tapi nggak tahu dari kapan mereka pamit semua. Iya. Hebat berarti Bang. Oh, tanya Nanti, gula merah gimana? mm, Kalau gula merah kita gunakan gulanya atau molase gimana Bu? Di Pekanbaru molase gampang Pak jangan. cari itu Pak. GMT. Jadi gampang cari gula Ada merah kayak. Now. Pekanbaru ada gula, ada kayaknya agen besar tuh gula GMT. Itu Bu. Karena Pekanbaru dia banyak cabang, mau jalur kemana-mana ya. Jadi pedagang situ hebat-hebat. Kayaknya banyak sekali orang Di yang bikin Acin bukan ekoenzim di Pekanbaru situ. ya Bu ya? Iya. Acin. Oh, Iya. Ya, Pekanbaru Acin. Ada satu agen yang Cuman Acin kan dia kalau direkomendasikan. gula yang diambil itu hitam balau. Tapi masih bagus kalau Saya hasilnya. pernah beli kok kayak yang gosong gitu, hitam sekali. Ya ada yang bau gosong, pabriknya itu agak jorok sih. Mungkin yang Bu Rena itu langganannya bagus. Ya, Pak Sabam semangat terus dan jadi inspirasi buat kita ya. Itu sebetulnya kalau batang otak itu memang riskan. Apa Iya. lumayan gitu loh, kita aja ngeri. Tapi Mas Sabam menginspirasi kami gitu bahwa eh jalanin aja gitu. Iya. jalan aja happy aja. Kalau Iya. sempat saya ke rumah, tapi nggak janji, nggak tahu waktunya cukup nggak. Saya ke sana lihat bunga merah Papua, sekalian ada teman lama di Buddha Suci yang merintis dulu kawan baik saya. Dia pun pasien jantung. Tapi sampai saat ini dia masih kuat bekerja sosial terus gitu. Mungkin pertemuan sama dia ya sama Bu Yesi. Lihat dulu, karena saya ini kemana-mana harus diantar. Mungkin Pak Sabam bisa kirim nomor telepon lewat Japri. Belum bisa Japri ke Bu Vera nomor teleponnya. Nomor telepon Makasih, siapa Bu. tahu ada jodoh atau rezeki untuk ketemu ya, Pak. Iya Pak ya. Tadinya Bu Vera juga ngajak saya, cuman saya exit permitnya dari suami nggak keluar, jadi nggak jadi ke sana. Terima kasih Pak Sabam sudah berbagi. Jadi kalau gula merah tebu itu nggak ada di bleaching, nggak ada diputihkan, itu merah aja dari tebu karena dimasak jadi ini. Itu ada ya. Nanti Ya, saya minta rekomendasi Bu. ya. Jadi Biar beli GMT-nya. ya karena gula merah tebu itu kalau biasanya ada di toko obat Chinese traditional Obat ya. medicine itu memang buat obat gitu. Jadi dibuat dari tebu. Ya, Bu. Oke. Makasih Bu. Ini Makasih ya Pak. terima kasih Pak Sabam. Sampai ketemu ya. Semangat Sama-sama, Bu. sehat. Ibu Dorita boleh dibaca lagi kalau ada pertanyaan di ini. Iya, ini tadi mana?
Ada dari Bu Wisya. Ini Bu Wisya kita bukan ya? Ya, Bu Izin Wisya. bertanya. Izin bertanya, di tempat saya penghasil gula aren sebelum nemu GMT, saya bikin ekoenzim dengan gula merah aren. Mungkin ini Bu Wisya mau ini ya testimoni gula aren dengan gula merah tebu bedanya apa? Silahkan Oh, Bu Wisya dinyalakan langsung aja. mic-nya dan apa videonya. Bu Wisya. Iya, iya Bu Lina. Oke, Maaf saya nggak ini bisa lagi videonya. santai, nggak berhijab, Oke, mau oke. testimoni. Oke, nggak apa-apa. Silakan dia Iya, suaranya. iya, saya sebelumnya kan pakai GMT pertama, GMA karena penghasil GMA terbanyak ya di saya. Jadi daripada tidak bikin, saya bikin pakai GMA. Nah, udah lama baru ketemu EEI, saya eh, dapat ilmu kalau GMT itu katanya lebih bagus. Terus saya cari sampai ubek-ubek pasar tuh nggak pernah nemu Bu di Tasikmalaya itu di Jawa Barat susah banget gitu. Terus akhirnya ada daftar GMT Jual. yang bisa dihubungi beli. Terus saya akhirnya beli ke Cargo. Itu memang kualitasnya luar biasa Bu Lina. Setelah pakai GMT, saya kayaknya eh apa jatuh cinta gitu sama GMT. Hasilnya bagus banget. Dibanding dengan ini ya, ekoenzim yang pakai GMA, gula merah aren itu gimana bedanya apa? Bedanya itu kalau pakai GMT dari awal sudah ketahuan eh, si BO-nya itu cepat turun Bu, cepat mengendapnya gitu. Jadi eh, tidak tidak lama menunggu turun si BO-nya itu. Kalau pakai GMA lama Bu turunnya itu. Oke, Ya, terus terima kasih Bu Wisya. dan hasilnya itu bening banget dan wangi Bu Terima Lina. kasih Bu Wisya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ini memang mungkin banyak yang baru masih belum awam ya. GMT itu singkatan dari gula merah tebu. Kalau GMA itu gula merah aren, GMK itu gula merah kelapa itu jadi ada bermacam-macam gula. Tapi yang GMT itu dibuat dari tebu asli. Nah, itu GMT itu kenapa bagus gitu ya? eh Kalau kita lihat di hasil panen, itu bahan organiknya itu jadi mereka bisa mengurai. Bahan organiknya itu jadi bisa lembut, hancur. Sedangkan kalau pakai gula lain, terutama molase, itu bahan organiknya itu tetap keras, jadi kayak manisan buah gitu. Apa tetap keras. Jadi enzimnya nggak nggak terurai gitu. Jadi hasil larutannya itu tidak kayak enzim kalau tidak mengandung enzim karena buahnya aja masih keras begitu. Baik Bu Vera, Saya sedikit kemarin ya Bu ya, saya kan dulu salah saya juga loh. Pertama saya masih bilang molase karena saya belajarnya dari Thailand. bisa. Thailand bilang molase. Sampai ke Malaysia bilang molase. Saya kan waktu itu masih nggak ngerti ya bahasa Indonesia. Jadi molase terus. Ya ternyata limbah limbah pabrik gula di Malaysia maksudnya itu adalah gula tebu. Rupanya di Jawa itu kalau untuk skala besar belinya berton itu panggilnya gula awur. Gula awur. Sampai ke Padang namanya gula saka. Ada lagi kemarin kata Pak Dar panggilannya apalagi bahasa Jawa lah. Kalau di desa kami orang Melayu katanya gula Melaka. Ya, jadi Ya. ada istilah itu molasses itu kalau di Malaysia yang dinamakan molasses itu adalah food grade yang bisa dimakan brown sugar itu molasses. Tapi molase yang di Indonesia itu adalah hasil sampingan
dari Lumba ekstraksi ya. gula putih. Jadi sebetulnya itu ada hasil sampingnya ya untuk makanan ternak, untuk apalagi. Jadi harusnya kalau mau bikin yang bagus itu dari molasses food grade, tapi itu mahal sekali. Jadi kita pakai gula merah tebu. Baik Bu, boleh disimpulkan malam ini berarti kita sudah selesai dengan panen dan manfaat ya. Tentu Iya. kalau yang masih ingin tahu lebih banyak itu sebentar lagi tanggal 11 kelas dibuka sehingga kita bisa diskusi interaktif. Itu bisa banyak sekali bahan yang bisa dilihat merupakan jawaban terhadap pertanyaan kita itu di Facebooknya Bu Vera. Nanti kita ajarin gimana cari search-nya. Dan di Facebook, YouTube-nya Bu Vera. Itu nanti itu Gula banyak tumbuh. sekali info. Dan tentu kita akan berdiskusi dan praktek ya. Setelah itu kita akan lanjutan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kenapa kita menganjurkan bikin ekoenzim mengolah sampah organik ya untuk kalau kita memberi untuk bumi, maka bumi pun akan memberi lebih banyak lagi ke kita. Bu Vera itu sakit sudah dari kecil sampai sekarang malah tambah sehat, tambah gembira. Itulah karena banyak memberikan untuk ilmu kepada bumi, kepada alam, sehingga alam pun akan memberi lebih banyak lagi kepada kita. Terima kasih Bu Vera untuk sharingnya. Mungkin Bu Vera Nanti, ada Bu. closing. Jadi cepat sekali ya waktu berjalan. Ya Bu, Kelas saya kita. minta maaf karena saya mau nonton bola soalnya. Liga Inggris. Kita di Papua sudah setengah 12, Bu. Oh, Ya di Papua sudah setengah 12 iya. kan ya. Jadi mungkin sementara mohon maaf grupnya masih kita kunci biar fokus di materi atau di YouTube yang kita share itu ya. Sebenarnya lihat aja dari YouTube saya, dari Facebook saya itu sebenarnya udah cukup jelas. Nah, nanti berikut kita tinggal dua topik adalah Mama Jerry ya dan Mama ekoenzim Jerry yang dan busuk. memperbaiki EE yang busuk. Iya, tinggal dua topik itu sebenarnya harus yang udah panen atau udah bikin yang banyak baru ada Mama Jelly gitu loh ya. Nah, jadi harus sabar biar belajar dulu. Nanti akan kita kasih link bergabung dengan senior-senior atau grup tuh masih belum dibubar ya, Dek? Belum ya? Belum. Nah, nanti bisa bertanya sambil praktek. Jangan lupa praktek 1 botol, 2 botol, atau 1 drum, 2 drum. Ya, jadi itulah kita untuk bumi dan untuk lingkungan kita. Jadi, welcome banget bergabung dengan keluarga besar Ekoenzim Indonesia kita. Dan kita bikinlah ekoenzim yang itu bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun, makin lama makin bagus. Nah, itulah kita. Tidak dipaksa harus pakai GMT, tetapi sampai di EI wajiblah paling tidak ada beberapa botol yang bisa untuk terapi, yang untuk kumur, dan untuk kecantikan. Kalau enggak nanti makin bikin makin jelek gimana yuk. Ya, makin lama dia makin busuk. Aduh, gimana kita mau lanjut lagi kelas yang lebih tinggi gitu. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Jika ada yang kurang, mohon maaf dan tolong diingatin ya. Dan terima kasih senior-senior kita semua ikut sama-sama mengajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Baik, kita sudahi Zoom kita malam hari ini. Besok masih ada kumpulkan pertanyaan dan lusa kita akan Zoom lagi. Pokoknya jangan khawatir nanti kalau Bu Vera sedang senang hatinya, yuk kita Zoom dan banyak pertanyaan dijawab akan dengan Zoom. Jaga kesehatan buat yang puasa terus semangat. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di Zoom yang akan datang.